Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, KPK periksa Dr. Ruskandi dan dua wakil rektor Unila terkait kasus Profesor Karomani. Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK kembali memeriksa para saksi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Jumat 16 September 2022, terdapat 3 kendaraan penyidik KPK tiba di GSG Presisi Mapolda Lampung yang menjadi tempat pemeriksaan para saksi atas tindak pidana korupsi mantan Rektor Unila Profesor Karomani. Berdasarkan informasi, penyidik KPK datang sejak pukul 10 pagi untuk gelar pemeriksa terhadap para saksi atas tindak pidana korupsi mantan Rektor Unila. Tiga kendaraan yang digunakan penyidik KPK yakni Toyota Innova berwarna silver dengan plat nomor BE1251AAH, lalu nomor polisi BE169C RC berwarna hitam dan nomor polisi BE1192CM. Adapun pejabat yang diperiksa KPK berdasarkan pengamatan Tribun Lampung diantaranya adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan juga Keuangan Universitas Lampung, Profesor Asep Sukhohar yang datang dengan mengenakan batik coklat. Kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Profesor Yulianto yang juga mengenakan batik berwarna coklat. Lalu saksi dari luar lingkungan Unila yakni dokter anak dari Dr. Ruskandi yang datang dengan pakaian batik biru dan peci hitam serta bercelana dasar hitam. Tampak juga ajudan mantan Rektor Unila, Profesor Karomani, Adi Triwibowo yang juga hadir membawa map coklat. Adi mengatakan ia hanya mengantarkan map coklat saja ke atas. Tak lama Adi langsung meninggalkan gedung GSG Presisi Mapolda Lampung. Pada Kamis kemarin, saksi yang diperiksa diantaranya Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Diah Wulan Sumekar dan juga Dekan Fakultas Hukum Muhammad Fakih. Kemudian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Profesor Patua Raja selaku Dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, Dekan Fakultas Pertanian, Profesor Irwan Sukri Banua, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nairobi. KPK sendiri Kamis kemarin telah memeriksa 9 orang saksi terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 di Universitas Lampung. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, mereka yang diperiksa pada Kamis terdiri dari dekan, dosen, kepala biro humas, hingga staf pembantu rektor 1. Berita selanjutnya, dipecat Rudi Suryanto gunakan pakaian sipil saat upacara PTDH. Polres Lampung Tengah gelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Rudi Suryanto di halaman Mapolres Jumat pada 16 September 2022. Diketahui Rudi Suryanto adalah pelaku penembakan Aibda Ahmad Karnain yang telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polda Lampung dengan sidang kode etik di Polres Lampung Tengah pada Kamis 8 September 2022 lalu. Pemberhentian tidak dengan hormat mantan Kanit Provos Polsek Waikanan, Penguban Polres Lampung Tengah itu sebagai bentuk konsekuensi terhadap tindakan pelaku yang direncanakan membunuh Aibda Ahmad Karnain.
Upacara PTDH Rudi Suryanto dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Dovifah Levi Sanjaya dan dihadiri oleh Kabid Humas Polda Lampung beserta dengan jajaran perwira Polres Lampung Tengah. Rudi Suryanto saat ini resmi diberhentikan sebagai anggota Polri dan kembali menjadi warga sipil. Pada pelaksanaannya, Rudi Suryanto saat awal upacara masih mengenakan pakaian Polri. Kemudian pakaian dinas tersebut dicopot dan diganti dengan kemeja batik, sehingga ini sebagai tanda bahwa ia telah dicopot sebagai anggota Polri. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan, Rudi Suryanto sudah diproses dan di berkas tahap 1 sudah dikirim ke Kejari Gunung Sugi. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan berkas dan kelengkapannya dengan masa tenggang maksimal 14 hari pemeriksaan. Kapolres Lampung Tengah juga mengatakan, terkait izin senjata untuk para personelnya akan rutin dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk pengawasan, perwira harus lebih peka memantau personilnya di 2 tingkat ke bawah. Sementara Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad saat diwawancarai Tribun Lampung pada Jumat 9 September 2022 mengatakan, Polda Lampung memutuskan bahwa tersangka diberhentikan tidak dengan hormat. Pelaku telah melakukan serangkaian rekonstruksi dan adegan ulang perkara pada Selasa 6 September 2022 dengan melakukan 21 reka adegan serta disaksikan oleh 17 orang saksi. Kemudian pada Kamis 8 September 2022 lalu, berkas perkara tahap 1 sudah dilimpahkan kepada JPU melalui Kejaksaan Negeri Agung. Berita selanjutnya, Polres Lampung Barat reka adegan tewasnya santri Pondok Pesantren Al-Falah. Polres Lampung Barat menggelar rekonstruksi perkelahian santri Pondok Pesantren Al-Falah Pesisir Barat yang menyebabkan satu santri DN 17 tahun yang meninggal dunia. Pada saat digelar rekonstruksi, pelaku RZ 15 tahun ini melakukan sebanyak 16 adegan. Rekonstruksi dilakukan pada pukul 9 sampai dengan pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. 16 adegan yang dilakukan sudah termasuk kronologi awal penyebab perkelahian hingga korban DN meninggal. Menurut Ibda Joni, KBO Satreskrim Polres Lampung Barat mewakili Kapolres Lampung Barat, Heri Sugeng Prayotno menyatakan, rekonstruksi dilakukan di Polres Lampung Barat agar bisa mempercepat proses penanganan perkara. Ia mengatakan tujuan dilakukannya rekonstruksi untuk mempercepat proses penanganan perkaranya. Hal itu dikarenakan penanganan perkara kasus ini harus dilakukan dengan cepat. Selain itu, Ibda Joni juga menyampaikan rekonstruksi yang dilakukan di Polres Lampung Barat untuk menghindari efek trauma pada santri yang lain. Karena tentu dengan adanya kasus ini, psikologis para santri harus dijaga. Atas perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur tersebut diancam dengan pasal 76 CCO pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Adapun ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Namun karena masih di bawah umur, pelaku ancaman tersebut akan dapat pengurangan sepertiganya. Turut hadir pula saksi serta petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri Lambar, Polsek Pesisir Tengah, dan Polres Lampung Barat. Selain itu juga nampak Kepala Dinas PPA Pesisir Barat Budi Wiono datang untuk mendampingi pelaku di bawah umur tersebut. Selain itu, Polres Lampung Barat juga berhasil mengamankan sebuah pisau dapur yang dipakai pelaku RZ, yaitu saat menikam korban DN. Pisau dapur tersebut ditujukan Polres saat gelar rekonstruksi kasus yang telah selesai. Menurut Ibda Joni, pisau dapur tersebut sempat dibuang pelaku ke semak-semak yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian perkelahian tersebut. Berita selanjutnya, tolak kenaikan BBM, Wakil DPRD Kota Metro temui massa mahasiswa. Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Komisariat YIN Kota Metro melakukan demo kenaikan harga BBM di halaman kantor DPRD Kota Metro pada Jumat 16 September 2022. Aksi tersebut dijaga ketat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pemerintah Kota Metro dan Kepolisian Resor Kota Metro. Anggota DPRD Kota Metro sempat menemui para pendemo di halaman kantor DPRD Kota Metro. Basuki, Wakil 1 Ketua DPRD Metro, mengatakan pihaknya menerima dengan baik demonstrasi tersebut. Ia mengatakan pihaknya secepatnya akan mengirimkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut ke DPR RI. Ia menjelaskan aspirasi tersebut sudah dibacakan dan diikrarkan bersama dengan mahasiswa yang kemudian akan disampaikan secepatnya ke DPR RI. Basuki mengatakan karena DPRD Metro merupakan perwakilan rakyat daerah, sehingga harus disampaikan kepada DPR RI sebagai perwakilan rakyat di pusat. Ia membeberkan pihaknya menerima dengan terbuka aksi demo yang digelar oleh masyarakat maupun mahasiswa. Sementara Reza Syarifuddin, Koordinator Lapangan Demo Mahasiswa PMII mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan demo tidak diindahkan dan tidak sampai kepada DPR RI. Adapun tuntutan mahasiswa ada 4, yakni yang pertama menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, mendesak pemerintah pusat mencabut peraturan kenaikan minyak, mendesak DPR RI agar segera menyusun regulasi tentang distribusi bahan bakar minyak supaya tepat sasaran, serta mendesak pemerintah untuk mencegah terjadinya mafia minyak. Sebelumnya mahasiswa massa menggelar demo di Tugu Pena Kota Metro yang lokasinya tak jauh dari pemerintah Kota Metro. Berita selanjutnya, nenek pedagang kue keliling kembali menjadi korban peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu kembali terjadi di kota Tapis Berseri. Kali ini pedagang kue jajanan pasar yang menjadi sasarannya. Kali ini pedagang jajanan pasar yang menjadi korban uang palsu adalah seorang nenek yang berumur 60 tahun yang tertipu uang pecahan 100.000. Kejadian tersebut dialami pedagang jajanan pasar di Jalan Untung, Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.
atau tepatnya di dekat stasiun kereta api Labuhan Ratu. Sebelumnya, peredaran uang palsu terjadi kembali di Kemiling dengan korban penjual kue serta beberapa warung. Kemudian bocah penjual keripik juga ditipu dengan uang pecahan 100.000 yang berlokasi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung. Arizal, 47 tahun, merupakan warga di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, mengatakan, nenek penjual kue tertipu dengan uang pada Kamis kemarin sekitar pukul 10 pagi. Nenek tersebut biasanya menjual aneka jajanan pasar seperti ketan, risol, dan dadar gulung. Saat kejadian, nenek dipanggil bersama orang yang tak mau membeli kue di seberang toko Akmal milik Arizal yang merupakan saksi dari penipuan. Pria tersebut lalu membeli kue seharga 10.000 dengan memberikan uang 100.000. Kemudian nenek tersebut mengembalikan 90.000. Pedagang tersebut menanyakan kepada pelaku apakah uang tersebut palsu atau tidak. Lalu pelaku dengan singkat mengatakan uang 100.000 itu asli. Setelah transaksi, nenek itu lewat di depan toko untuk menawarkan kue kepada Arizal. Kemudian si nenek menanyakan pada Arizal apakah uang 100.000 ini asli atau palsu. Saat melihat, Arizal mengatakan kalau uang palsu karena berbeda dengan yang asli. Menurutnya, uang palsu itu ciri-cirinya kasar dan juga setelah diperiksa dengan mesin di toko sebelahnya, terlihat perbedaan karena tidak terbaca hologram Bank Indonesia di uang tersebut. Lalu nenek itu menangis di hadapannya. Akhirnya Arizal pun berpatungan dengan pemilik toko di sebelah masing-masing sebesar 50.000 untuk mengganti kerugian si nenek. Pelaku menurut keterangan si nenek menggunakan motor dan membawa kandang ayam. Berita selanjutnya, 29 pelajar dari 4 sekolah di Kalianda terjaring razia saat ingin melakukan demo di Bandar Lampung. Polres Lampung Selatan mengamankan sejumlah pelajar yang diduga akan mengikuti aksi unjuk rasa terkait penyesuaian harga PPM di Kota Bandar Lampung pada Kamis 15 September 2022. Para pelajar yang berhasil mengamankan dan diamankan oleh pihak kepolisian itu berasal dari sejumlah sekolah antara lain SMKN 1 Kalianda, SMKN 2 Kalianda, Seman 2 Kalianda, dan SMK Pembangunan Kalianda. Total pelajar yang diamankan sebanyak 29 orang. Dari tenaga pelajar tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sebilah celurit, bekas engkol motor, dan bendera kelompok dengan tulisan nama sekolah masing-masing. Kapolres Lampung Tengah AKBP Adwin mengatakan, para pelajar itu diamankan di daerah Simpang Barunaria, yang mana ini merupakan perbatasan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dan juga Panjang, Bandar Lampung. Ia mengatakan pihaknya menduga mereka ingin ikut aksi unjuk rasa terkait penyesuaian harga PPM di Bandar Lampung. Kapolres menyebutkan para pelajar itu diamankan dari aksi sebuah angkot yang hendak menuju Bandar Lampung. AKBP Adwin pun mengarahkan kepada MKKS dan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan agar para pelajar itu dapat diberikan sanksi tegas apabila di kemudian hari terlibat aksi serupa. Sementara Kepala Sekolah SMKN 2 Kalianda, Nyoman, mengatakan, pihaknya sejak pagi mewanti-wanti agar siswanya wajib masuk ke sekolah. Ia mengatakan nanti akan diberikan sanksi, bisa dirumahkan untuk beberapa hari nanti. Ini disesuaikan dengan aturan yang ada. Diwawancarai terpisah, salah seorang siswa mengaku rombongan pelajar yang ingin menonton pertandingan futsal di Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung.
Berdasarkan dari pantauan, turut hadir sejumlah guru dan juga para orang tua pelajar di Mapolres Lampung Selatan. Setelah mendapatkan pencerahan dari Kapolres, secara simbolis para siswa itu diserahkan kepada pihak sekolah dan juga orang tua. Diketahui puluhan pelajar asal Lampung Selatan ini terjaring razia ketika hendak ikut demo di Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Husnul Asyaifa. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.